Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Persiapan untuk menghadapi PPS 2022. Kali ini saya akan memberikan 75 soal dan jawaban tes CAT PPS Pemilu 2024, di mana tes PPS ini kemungkinan masih menggunakan sistem CAT ataupun juga tes tertulis. Lalu apa saja materi yang akan disajikan di soal dan jawaban ini? Berkaca dari pengalaman soal tes tulis CAT PPK 2022 kemarin, banyak soal-soal yang keluar itu yang pertama tentang kepemiluan sesuai PKPU tahun 2017, 18, 19, dan 2022. Yang kedua, kebanyakannya itu adalah tentang sejarah Indonesia. Yang ketiga, wawasan kebangsaan atau wawasan nasional ataupun juga wawasan Nusantara. Keempat, itu yang sering keluar itu adalah tentang sosiokultural PPS, baik itu tentang budaya integritas kerja, profesionalitas, itu seperti itu. Kemudian teknis pemilu 2024. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama soalnya, di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan. B. Mengorganisasikan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Oke, jawabannya E. Soal nomor 2. Menurut Undang-Undang 1945, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Jawabannya adalah E. Secara demokratis. Tujuan didirikan partai-partai politik sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah A. Memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. B. Agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. C. Agar bangsa Indonesia termasuk bangsa yang maju dan modern. D. Untuk memudahkan pemerintah mengendalikan gejolak masyarakat. E. Agar rakyat tidak mengancam pemerintah pusat. Oke, jawabannya A ya. Selanjutnya, daftar pemilihan sementara atau DPS disusun oleh A. Pantarli, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Oleh PPS. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Kepribadian nasional, D. Pendidikan Pancasila, E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia. Jawabannya adalah C. Kepribadian nasional. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali berdiri, tertib, efisien, kredibel, berkepastian hukum. Jawabannya adalah D ya, kredibel. Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. A24, B22, C20, D18, E12. Jawabannya adalah C20. Berikut ini adalah tugas PPS, kecuali A. Membentuk panitia pemilihan lapangan atau PPL. B. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilihan sementara. C. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. D. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. E. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS. Yang bukan adalah A. Membentuk panitia pemilihan lapangan. Kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Oleh KPPS.
Untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lain kelurahan dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS? A. Panitia pemungutan suara, B. Petugas pemungutan suara, C. Petugas pemilihan suara, D. Panitia pemilihan suara. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Panitia pemungutan suara. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya merupakan pengalaman Pancasila ke A. Tuhanan yang Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, E. Daftar anggota pemilih. Jawabannya adalah D. Daftar pemilih tambahan. Selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1145 adalah A. MPR, B. DPR, C. DPD, D. DPA, E. Presiden. Yang bukan termasuk ini apa ya? Jawabannya adalah D. Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini kecuali membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data, B. Membentuk KPPS, C. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih, D. Mengumumkan daftar pemilih, E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jawabannya adalah E ya, menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota. Tugas PPS. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat titik-titik sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. A. 21 hari, B. 22, C. 25, D. 28, E. 30. Jawabannya adalah D ya. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, akuntabilitas. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya akan A. Mencari dengan sesama siapa yang bertanggung jawab, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E. Meminta bantuan. Jawabannya adalah D. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Jawabannya adalah B. Kompromi. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. KPU Provinsi. Maka jawabannya adalah B. PPS. Ada soalnya. Oh iya, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari KPPS, PPK, KPU Kabupaten, Panwaslu, atau semua jawaban salah. Jawabannya adalah A ya, KPPS. Jadi TPS ini diserahkan ke KPPS. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain, B. Berbagai hal yang menyinggung pertemakan sara, C. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris, opini yang mengandung unsur dendam, berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. Jawabannya adalah B ya, yang mengandung sara. Suatu hari Anda sedang bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan menutup mulut,
mengiyakan saja, langsung mengeluarkan pendapat, meninggalkan ruangan rapat, biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawabannya adalah C ya, langsung mengeluarkan pendapat walaupun dia adalah seorang pimpinan. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang sepi, tertutup, rumahnya berdekatan, suasana penuh kekeluargaan, suasana individual. Jawabannya adalah D ya, suasana penuh kekeluargaan. Bagi saya bekerja adalah A. beribadah, B. tugas, C. mencari uang atau nafkah, D. kebutuhan, E. kewajiban. Jawabannya adalah C ya, mencari uang untuk nafkah. Oke, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.